Henshin! Saga Kode Somnia belum benar-benar berakhir ya, tapi mulai episode kali ini rasanya seperti konflik yang cukup baru nih. Sekalian menjadi jembatan untuk membuka konflik dengan para Gore Nightmare, sekaligus juga masuk ke final saga dari Kamen Rider Zetsu. Langsung aja kita bahas, ini dia Kamen Rider Z episode ke-39. Soal Capsem Kode Somnia yang hilang ya saat Baku menghancurkan alatnya di tempat kode, langsung dikabarkan kepada Fujimi, Nasuka, dan juga Minami. Jadi yang kemarin Baku itu cuma berhasil menghancurkan salah satu alat aktivasinya aja dari Kode Somnia, yaitu alat yang mirip prototipe Lord Invoker berwarna silver. Tapi misi dari Baku tentu yang nggak gagal-gagal amat ya, walau Capsemnya belum berhasil dihancurkan. Jadi ingatan orang-orang yang udah dimanipulasi sama Kode Somnia berhasil kembali lagi dengan normal. Yang berarti ingatan dari Fujimi, Nasuka, dan juga Minami, dan juga orang-orang lain kebanyakan di sini sudah kembali lagi ya. Dibuktikan juga kemarin kan sama Minami yang ngelihat Nemu itu udah nggak 2D lagi. Jadi gawatnya itu sekarang di mana? Kan udah normal. Pertama, mimpi orang-orang di sini tuh masih saling terhubung. Dan kedua, ada kekhawatiran pihak atau orang yang mencuri si Kode Somnia Capsem bakalan make seenaknya sehingga ingatan orang ya bisa dimanipulasi lagi, guys. Ya udah, simple sekarang prioritasnya, yaitu mencari si Kode Somnia Capsem. Soal mimpi orang-orang yang terhubung, banyak dari kalian yang bikin teori juga ya, nyambungin sama kenapa Fujimi dan juga Nasuka bisa masuk ke alam bawah sadar Nox pas proses terciptanya Midnight Shadow Capsem. Jadi teori yang cukup masuk akal karena Kode Somnia ini ya, tapi bukannya orang-orang yang punya dream learning tidak terpengaruh tuh sama Kode Somnia. Soalnya kalau bahas alam bawah sadar, Ana tuh feelingnya ini tuh sebuah ruang yang lebih eksklusif dan lebih personal aja gitu untuk orang masing-masing, apalagi yang punya dream learning. Jadi seperti Baku kemarin yang cuman ada kehadiran Nemu contohnya sebelum dia itu mendapatkan kekuatan Katastrom. Nah ini Fujimi tiba-tiba ada. Ya walau dia juga bisa dibilang cukup berandil lah ya dalam proses terciptanya Midnight Shadow Capsem kemarin. Nah, tidak lama kemudian, Baku itu menerima panggilan telepon dari Zero melalui Zetsu Phone. Sekarang mah udah diangkat guys ya. Dulu kan diabaikan. Pas diangkat juga obrolan mereka kan penuh ketegangan waktu itu ya. Jadi Zero itu menelpon dari kantornya, kantor kode berarti ini ya, sambil mengamati dokumen yang dibuat dari sisa-sisa Tri yang udah jadi kertas skripsi setelah kalah sama Nox kemarin ya. Jadi Zero mengatakan kalau hilangnya Kode Somnia Capsem tampaknya tidak berhubungan dengan kode. Nah, berarti orang-orang di luar lingkup kode lah di sini pelakunya. Hah, siapa lagi coba ya? Nah, di sini guys ya, Zero itu sekalian mengumumkan misi baru kepada Baku, secure the secret weapon. Tapi Bakunya itu kagak ngerti. Soalnya ini kan di dunia nyata, di mana Bakunya itu tidak bisa bahasa Inggris. Barulah Zero itu bilang pakai bahasa Jepang, ya amankan senjata rahasia. Jadi cerita itu berlanjut ya, dan masih di fase awal. Jadi ada seorang pria tua bernama Kinosuke Shiranami. Jadi baru aja dibebaskan dari penjara. Nah, ada adiknya nih bernama Ginji, menyambut kakaknya ini dan langsung ngajak nyopet lagi. Jadi kakak beradik ini tuh emang dikenal sebagai duo tukang nyopet tapi kelas kakap lah. Jadi bukan ngelakuin kriminal yang edan-edan ya, tapi cuman sekedar nyopet-nyopet aja. Jadi dibuktikan lewat buku catatan yang diperlihatkan sama si adik ya. Jadi di situ ya daftarnya ada kayak sayuran, peralatan, dan juga bumbu dapur. Receh banget di sini. Tapi si kakak nolak dan bilang kalau dia ini udah tobat. Nah, tiba-tiba terjadi sesuatu nih, di mana si adik yang bernama Ginji ini kesakitan dan lengan kirinya itu berubah menjadi sebuah senapan seperti senapannya Gun Nightmare. Bukannya jadi trauma apa gimana, tapi perubahannya si adik ini malah membuatnya itu dapat melakukan aksi nyopet lebih gila lagi nih. Jadi mengabaikan kakaknya, dia itu mau atau tidak ya. By the way, ini setnya itu di dunia mimpi guys ya. Emang kayak di dunia nyata. Tapi silahkan lihat lagi bulannya guys di bagian awalnya. Dan untuk kakak adik ini, biar gampang, kita nyebutnya Kinji dan juga Ginji ya. Si Kinji itu kakaknya, Ginji itu adiknya. Sementara itu, di dunia nyata, karena black case terjadi di dunia nyata imbas kejadian tadi, kepala kepolisian bernama Suka Satodo memanggil Nasuka dan secara resmi mengumumkan diaktifkannya kembali divisi kasus aneh. Fujimi langsung nongol dengan heboh ya, karena gembira banget pastinya dengar kabar soal ini. Diselingi juga dengan bumbu-bumbu candaan di mana si kepala kepolisian langsung kayak nge-submission lah atau kayak ngunci Fujimi pakai gerakan gulat ya, sebagai balasan atas tindakan Fujimi sebelum dia dipecat waktu itu. Berarti di sini Fujimi secara resmi juga udah kembali ke kepolisian ya. Dan langsung Fujimi sama Nasuka bergegas ke TKP kejadian.
Setibanya Fujimi dan juga Nasuka di lokasi, si rekan polisi di sana melaporkan bahwa telah terjadi pencurian mobil. Hah? Pencurian mobil doang? Bukan black case dong, cuman pencurian mobil kayak begini doang. Tapi sampai akhirnya tim forensik di sana lah bisa dibilang ya menunjukkan 3 butir peluru aneh yang membuktikan bahwa ini memang sebuah black case. Jadi pelurunya itu memang aneh guys ya, gede banget dan agak warna-warni, udah kayak dart ya. Oh berarti gini tuh peluru dari Gun Nightmare kira-kira. Dan ada yang Ana suka di Kode Somnia yang masih lanjut ini. Ada yang Ana suka ya, jadi kita ambil positifnya. Walau banyak yang bilang dari kemarin ini tuh arc terburuk Zetsu nih Kode Somnia ya. Karena Kode Somnia itu masih lanjut, mengakibatkan Black Case yang berdampak ke dunia nyata dan udah diresmikannya lagi divisi kasus aneh sama kepolisian. Ini tuh membuat andil kepolisian yang ada di dunia nyata jadi lebih real aja. Ana suka gitu kalau udah ada andil polisi begini di case-case di cerita Kamen Rider. Jadi emang ini tuh minor detail banget ya dan gak masif banget. Cuman ya untuk ngasih kesan lebih realistis aja gitu dibandingkan full fiksi ya, ini tuh ya bisa jadi sisi positifnya lah. Di dunia mimpi, Kinosuke ya si Kinji ya si kakak itu memukul Ginji adiknya karena menyerang si pemilik mobil. Nah tadi nyambungin sama Black Case yang tadi. Ya biasalah kalau orang tua ngamuk tuh selalu ngomongnya Bakayaro. Jadi tindakan adiknya ini yang menyerang pemilik mobil adalah tindakan yang dinilai melanggar prinsip lama mereka sebagai pencuri atau tukang copet ya. Jadi ini benar-benar copet yang ramah tamah ini. Jadi nyopet barang-barang receh dan nggak boleh sedikit pun melukai pemiliknya. Jadi sesuatu yang aneh terjadi lagi di sini guys. Awalnya udah lengan kiri kan tadi ya. Nah sekarang lengan kanannya ikut berubah lagi nih si Ginji. Jadi sebuah gauntlet. Jadi sama seperti awal juga ya. Si adik itu langsung membangkang. Tidak mendengarkan kakaknya. Jadi masuk mobil terus langsung kabur untuk melakukan aksi yang lebih gila lagi. Reaksi bulan merah juga terlihat aneh ya. Dimana dia itu muter-muter ya. Sama seperti saat Kode Somnia Capsem itu diaktifkan sama si Five di episode-episode sebelumnya pertama kali. Dan ini disaksikan sama Nemu. Nah berarti ini apa? Ini tanda kalau seseorang sedang menggunakan kekuatan dari Kode Somnia Capsem. Tiba-tiba Sik muncul. Nah sekarang Sik muncul hawanya itu beda sama sebelum-sebelumnya yang emang lucu dan kocak dan kita tuh kayak nantikan-nantikan banget gitu ya kemunculannya ya. Sekarang sedikit lebih serius. Karena mungkin kebanyakan dari penonton nih ya mengira suspek terbesar saat ini adalah Sik yang mencuri dan juga bahkan menggunakan kekuatan Kode Somnia Capsem. Apakah benar? Nah, di akhir episode ada jawabannya. Kemunculan Sik di sini juga di luar kebiasaannya ya. Dimana kalau ada orang lain yang mikirin dia itu ya bisa langsung muncul. Kali ini, Nemu padahal nggak mikirin Sik sama sekali ataupun memikirkan mimpi buruk. Tiba-tiba, plup, muncul aja Siknya ya. Sik itu tersenyum dan juga menjawab kalau dia berhasil bangkit kembali kali ini berkat kebangkitan Nightmare di dalam dirinya. Siapa dia? Yaitu Punish Gore Nightmare. Apakah benar alasannya seperti itu tepatnya? Jadi pindah lagi ke dunia nyata ya, di mana terjadi Black Case lagi dan Baku itu dikabarin sama Fujimi dan juga Nasuka. Ini emang cuma beberapa detik nih ya, tapi kalian lihat tuh bagian pas Baku itu naik motor dan kayak ada radio polisi gitu, itu keren pak. Jadi ada feel-feel kayak Kuganya kan, sering kan kayak begitu ya. Nah itu loh maksud Ane, detail-detail kecil di mana polisi jadi lebih terlibat ya. Ternyata si Ginji atau si adik di sini yang ada di dunia nyata nih yang lagi jadi pelaku kriminal. Jadi sampai-sampai kayak menewaskan satu orang, antara tewas ini atau korbannya luka berat ya. Dan di tengah-tengah aksinya ini si Ginji berubah sepenuhnya menjadi Gun Nightmare. Jadi dicicil satu-satu ya. Awal lengan kiri, terus lanjut tadi lengan kanan. Nah, sekarang berubah sepenuhnya. Jadi Baku jelas tahu dong, ini tuh Nightmare. Baru beraksi beberapa detik, tiba-tiba muncul sebuah segel aneh di langit dan langsung kayak menghukum si Ginji yang sudah berubah menjadi Gun Nightmare ini dan bilang, "Kau dinyatakan bersalah." Dan udah, Ginjinya mati. Matinya ngilang ya. Di saat yang bersamaan juga, Nemo ngabarin Baku di dunia nyata soal bulan merah di dunia mimpi yang terasa aneh reaksinya. Ini membuat Sik yang masih hadir di situ juga ngobrol nih sama Baku di telepon ya. Dimana Sik itu bilang, pertunjukan hukuman mimpi buruk atau punish show sudah dimulai. Nah, yang tadi salah satu contoh punish show-nya tuh. Si Ginji yang kayak dihukum tuh. Lebih jelasnya, kriminal yang melakukan kejahatan memakai kekuatan Nightmare akan langsung dieksekusi. Tadi Pak Ginji kan jelas pakai kekuatan Nightmare, jelas pakai tembakan dari si Gun Nightmare. Ya agak gimana gitu ya, ya orangnya juga mana tahu ya dia
pakai aja gitu. Tapi ternyata itu perbuatan yang salah, membuat dia itu jadi dihukum di Punish Show ini. Gara-gara Zeke ngomong gini, ya Baku itu langsung ngelabrak lah dan nanyain soal ini semua apakah ulahnya Zeke. Berawal dari Zeke yang ngambil kode Somnia Capsem. Zeke malah kayak ngeiyain. Soalnya ini tuh seru buat menikmati mimpi buruk. Nemu yang di depan mata ngelihat Zeke kayak begini jadi mempengaruhi psikologis alam bawah sadarnya. Langsung stres ya, sensi banget ya. Jadi dibuktikan lewat taman bunga di kediaman The Lady yang memunculkan reaksi aneh. Jadi bunga-bunganya itu sedikit layu dan muncul asap kayak orang itu lagi fogging. Menduga ini terjadi karena pengaruh dari kode Somnia, Nox juga langsung bergegas ngurus hal ini. Jadi Baku juga langsung bergegas tidur ya dan ketemu sama Nemu dulu di dunia mimpi. Jadi Baku itu coba menelaah lagi nih apa tujuan Zeke membuat ulah seperti ini. Kita iyain dan anggap dulu aja Zeke yang nyuri dan menggunakan kode Somnia untuk saat ini guys ya. Seperti itu, namanya juga suspek ya. Tangkapan pertama Baku, ini dilakukan Zeke untuk membuat Nemu itu semakin menderita. Lagi dan lagi. Sama ya kayak pas X-Dream itu sebelum muncul, dimana kita itu emang dikasih kilas balik lagi apa yang membuat Zeke itu tertarik banget sama si Nemu. Soal ini Ana udah sering banget jelasin panjang lebar ya. Ya intinya soal eksistensi Nemu sendiri yang replika Nightmare guys. Nemu sedikit kontra sama Baku, mempertanyakan apakah benar Zeke seperti itu orangnya. Nah, soalnya kemarin sangat jelas sekali Nemu itu melihat andil Zeke yang membantu Zero menyelesaikan Zetsu Driver untuk Baku. Kalian tentunya masih inget guys ya. Di bagian ini tujuan akhir Zeke ya pengen Zetsu itu ya jadi hiburan dia kembali untuk menikmati mimpi buruk bersama-sama. Cuman kalau dari Nemu ya Zeke emang beneran membantu gitu walau tujuannya tuh ke situ ya. Dan ini disampaikan sama Nemu ke Baku baru sekarang disampeinnya. Zeke yang udah bantu nyelesain Zetsu Driver lu loh. Jadi kebencian Zeke terhadap kode Somnia itu muncul karena kode Somnia sendiri berasal dari kekuatannya sendiri. Nah, soal ini juga udah Ana jelasin kemarin. Apa hubungannya Zeke dan juga kode Somnia dan kenapa Zeke itu disebut anomali ya. Karena memang kode yang mengambil kekuatan alami dari Zeke, membedah rumusnya dan menciptakan sistem untuk mereka sendiri dengan skala yang lebih massal. Jadi originalitasnya itu memang dari Zeke guys ya. Nah, karena benci, masa sih Zeke itu mau pakai kekuatan kode Somnia? Nah, itu dia pertanyaannya. Bisa pinter juga ini si Nemu. Jadi ngerti lah ya poin pro dan juga kontranya di sini guys. Tambahan lagi dari Nemu. Zeke seperti ini karena udah menyatu sama Nightmare. Makanya hati dan juga pikirannya jadi rusak nih katanya. Padahal sebelum menyatu sama Nightmare juga emang dia itu udah gila kan seperti yang kita lihat sebagai penonton. Pas jadi kode number one udah gila. Pas ngebantai banyak kriminal di mimpi juga apalagi itu kalau bukan disebut gila. Bener kan ya? Secara inti Zeke itu udah sering bikin Nemu itu menderita. Tapi Nemu itu masih berbaik hati. Bisa dibilang mikirin dia nih. Sebenarnya Nemu itu nggak maafin Zeke guys ya. Tapi dia itu penasaran dan mencoba percaya kalau Zeke itu hatinya bisa berubah menjadi lebih baik. Sekali lagi kan karena pengaruh Nightmare ini nih tangkapan mereka ya. Soal ini tuh bisa jadi start point sih guys ya. Dimana Zeke nanti itu ya emang bener-bener berubah jadi baik ya. Kalau misalkan soal Nemu ini benar. Dan ya nanti kerjasama beneran sama si Baku. Oke, jadi kalau kita recap lagi guys ya. Pas kemarin Zeke itu muncul lagi dan mau ngebantu Baku. Ya karena dia itu tujuannya pengen nikmatin mimpi buruk aja. Itu ya. Dan di bagian ini kalau emang di masa mendatang mau ngebantu Baku ya karena hatinya itu sudah berubah menjadi lebih baik. Jadi tinggal kita lihat aja nanti prosesnya kayak gimana. Ya suka-suka Yuya lah intinya ya. Dan Baku mencoba percaya dengan perkataan dari Nemu ini. Jadi poin obrolannya di sini dapat guys ya intinya ya. Ini cukup penting loh bagian ini di episode ini. Balik lagi ke dunia nyata. Jadi bolak-balik terus emang episode ini guys ya. Jadi harus lebih fokus sedikit. Di dunia nyata, Pak Kinji membeli sebuah onigiri dari supermarket gitu ya. Jadi onigiri yang harganya cuma 100 yen aja, si Pak Kinji ini tuh agak kesusahan belinya sampai harus kayak mengais recehan yang dia punya ya. Sambil memakannya, Pak Kinji mulai teringat kata-kata adiknya bernama Ginji soal nyolong sesuatu yang lebih besar dan lebih berharga. Tapi Pak Kinji kayak berusaha nggak mendengarkan hasutan adiknya ini. Walau ya hidupnya ya begini-begini aja. Lu lihat aja, makan aja susah, beli onigiri segitu aja susah ya. Dan saat Pak Kinji hendak berjalan pergi, Fujimi dan juga Nasuka menghadangnya untuk menginterogasi soal Ginji. Mereka juga memberitahu kabar bahwa Ginji itu telah melukai orang lain dan kini sudah meninggal.
atau mungkin lebih tepatnya menghilang dari dunia ini ya. Pak Kinji agak kaget dengarnya tapi tetap mengkritik tindakan adiknya tersebut ya. Dan bahkan sebelumnya kan ngomong dia itu sudah memutus hubungan adik kakak dengan si Ginji. Karena si Ginji udah seenaknya, sebenarnya si Pak Kinji ini udah kayak bodo amat lah, terserah lah adik gua mau ngapain. Cuman tetap gitu ya, kayak ada penyesalan lah dari si Pak Kinji ini. Dan juga pergi menolak untuk diinterogasi sama Fujimi dan juga Nasuka. Kembali lagi ke dunia mimpi, masih bolak-balik guys. Terlihat Sik itu lagi membaca majalah yang memuat berita tentang dua pencuri legendaris ini, yaitu Pak Kinji dan juga Ginji. Sik merasa senang aja gitu ya dengan situasi ini yang kita itu para penonton mungkin menganggapnya Sik senang karena ini tuh terjadi karena ulahnya dia. Tapi Sik kemudian langsung dilabrak nih sama Nox yang meminta kode Somnia Capsem itu untuk dikembalikan. Yes, Nox juga menduga kode Somnia Capsem sekarang ada di tangannya Sik. Jadi gelagat-gelagat Sik juga sekalian kayak membenarkan gitu kalau kode Somnia Capsem tuh ada di dia guys ya. Ya udah pasti berantem lah ya. Dan ini dia Sik yang kembali berubah menjadi Camarade Dawn melawan Nox yang berubah menjadi Nox Midnight Shadow. Jadi pertempuran ya berjalan seimbang awalnya sampai Sik itu menggunakan kekuatan Lucid Dream-nya untuk memanipulasi infrastruktur sekitar demi menyerang Nox dan berhasil melukainya. Berhasil di sini ya. Jadi kayak ketojos gitu sih Nox-nya. Tapi Nox tiba-tiba lenyap dan menggunakan bayangan Dawn sendiri untuk mengikatnya. Udah kayak Shikamaru di sini. Jadi ini mirip banget ya triknya sama pas lawan Lord Tree kemarin. Dan langsung Nox itu menggunakan Rider Kick-nya, yaitu Midnight Nova Blaze. Mohon maaf, Ana agak kecewa sih sama Rider Kick-nya Nox di sini. Jadi kayak berasa nggak logis dan kayak nggak ada damage-nya karena cuma ngelukain si Dawn geli-geli. Berasa kayak ditendang biasa. Ana kan sering bilang ya, Ana itu suka banget sama Rider Kick-nya Nox. Mau dari basic form ataupun udah dapet si Nox Midnight Shadow. Tapi ini ya udah begini aja. Atau ini tuh memang salah satu triknya Nox. Karena bagian berikutnya si Dawn itu kayak kena genjutsu dari si Nox lah. Dimana di pandangannya si Dawn ya, dia itu ngelihat dia itu lagi ada di sebuah tempat yang berbeda dari sekarang. Dan Nox itu nggak ada di sana. Jadi mirip-mirip apa ya, Izanami-nya Itachi lah. Tapi ya nggak sampai seberat itu juga. Dan ini simpelnya ya si Dawn itu ya terjebak dalam ilusinya si Nox. Dan Baku datang nyusul si Nox. Karena dia itu kan tadi udah mencoba percaya ya dengan perkataannya si Nemu guys. Nah apa itu? Yaitu soal Sik yang seperti ini karena udah menyatu sama Nightmare. Makanya hati dan juga pikirannya jadi rusak. Nah Baku di sini jadi menyimpulkan. Selama Sik itu bersatu dengan si Punish Gore Nightmare. Dia itu tidak akan bisa menghadapi dan juga merenungkan dosanya sendiri. Ibarat kayak pakai kacamata kuda. Nah, emang soal ini tuh membuat kita itu sedikit bertanya-tanya ya. Karena emang sekali lagi, Sik ini tuh udah gila walaupun tanpa menyatu dengan Nightmare. Udah diperlihatkan sangat-sangat jelas dari beberapa kilas baliknya di episode-episode sebelumnya. Nah, makanya di sini tuh Baku kayak mau ngetes nih, bener nggak sih? Di sini Baku itu langsung berubah menjadi Zetsu Extreme untuk menghadapi Sik di dalam ilusinya si Nox tadi. Langsung gembira banget kan itu si Sik ya. Ngelihat Baku kembali lagi di sini ya seperti biasalah. Kata-kata yang Anu juga udah bosen dengernya ya. Mari nikmati mimpi buruk bersama-sama. Seperti yang kita tahu, Baku itu punya rencana lain di sini. Tadi kan Ana udah sebutin ya. Ya, sama seperti debut X-Dream kemarin ya. Baku dengan form X-Dream-nya dengan mudah mendominasi si Dawn. Dan dengan kekuatan X-Dream yang emang sangat-sangat tricky ya. Ada bagian Dawn itu sampai kena bogem pas di wajah. Dan itu satisfying banget rasanya. Sampai 2 kali malah itu bogemnya. Patternnya ya kayak begitu guys ya. Si Dawn itu terlihat kayak unggul di beberapa momen tertentu. Tapi itu tuh lagi kayak masuk ke skenario atau ilusinya si X-Dream gitu. Yang udah beberapa langkah jauh di depan si Dawn ya. Dan ini dia momen kerennya guys ya. Baku dari Zetsu Extreme berubah menjadi Zetsu Order. Jadi berubah ke form ini tuh ada maksudnya guys. Bukan gaya-gayaan ganti form doang. Yaitu untuk memisahkan Sik dengan si Punish Gore Nightmare. Ana udah bahas kekuatan dan juga kemampuan Order ya selengkap mungkin. Makanya di momen ini Baku itu emang kayak harus downgrade sedikit bisa dibilang ya buat melakukan hal ini. X-Dream emang paling kuat, tapi nggak punya kemampuan dari si Order ini, yaitu memisahkan manusia dan juga Nightmare-nya dengan analisa dan juga pukulannya yang presisi. Jadi ini tuh case-nya sama kok kayak pas Order misahin si Cat Nightmare dan juga Minami. Dan ya, Baku itu berhasil. Melihat Punish Gore Nightmare berada di luar tubuhnya, Sik itu memohon lah dengan putus asa agar si Panichan ini bersatu kembali dengan si Sik ya. Tapi Sik itu malah dicampakkan di sini sama si Panichan ya dengan bilang kalau si Panichan ini tuh udah nggak tertarik lagi sama Sik dan ya udah kabur.
Sepertinya Punish Gore Nightmare kabur itu ya untuk melanjutkan permainannya ini guys ya, atau si Punish Show ini. Sesuai nama Punish, makanya si Ginji tadi kan seperti kayak di-punish atau dihukum karena menggunakan kekuatan Nightmare. Langsung dah itu Zeke putus asa ya, kehilangan semangat juga dan juga galau selepas ditinggal si Panic-chan. Dan ternyata terungkap bukan Zeke yang mencuri dan juga memegang kode Somnia Capsem. Dan Zeke juga nggak tahu siapa yang ngambil. Terus Zeke ngapain bertingkah seolah-olah kayak dia yang megang kode Somnia Capsem? Ya mungkin ya tangkepan Ane. Dia itu pengen bersenang-senang aja. Dengan ngaku-ngaku seperti itu, ya orang-orang seperti Baku dan Nox kan pastinya jadi ngasih perlawanan gitu ke Zeke ya. Dan itu ngebuat dia seneng. Jadi siapa nih guys? Anda jujur masih bertanya-tanya nih, akankah ada plot twist siapa yang mencuri dan juga memegang kode Somnia Capsem sekarang? Dan bahkan menggunakan kekuatannya. Apakah salah satu Gore Nightmare? Atau orang lain yang nggak kita duga-duga nih? Jadi episode itu berakhir di kediaman The Lady. Kewarasan The Lady terlihat perlahan mulai terkikis nih. Karena dia itu bersikeras untuk tidak tidur lagi agar tidak masuk ke dunia mimpi. Plus, dia itu digangguin mulu sama si Phantom. Ya gimana nggak kena mental kayak gini. Udah kayak film horor kan, orang-orang digangguin terus ya kayak The Lady gini guys. Udah mulai stres ya. Jadi Phantom Gore Nightmare menyadari hal ini tuh dan juga mengejek The Lady. Bahwa batas antara kediamannya, yang berarti dunia nyata ini ya, dan juga dunia mimpi sudah mulai memudar. Nah, sebagai balasannya, The Lady menunjukkan Lady Gauntlet miliknya kepada si Phantom. Dan dengan senyuman yang sedikit gila, The Lady mengatakan kepada Nightmare tersebut bahwa itulah hal yang memang The Lady itu inginkan. Gak salah, Ana bahas panjang lebar soal jendela di kediaman The Lady itu ya, yang jadi pembatas antara dunia mimpi dan juga dunia nyata. Nah, apakah ini tuh mau dipecahkan dan juga dihancurkan nih sama si The Lady sepenuhnya? Jadi pembatasnya hilang dan mungkin efeknya ya dunia nyata dan juga dunia mimpi akan kabur jika dalam pandangan The Lady. Seperti konsekuensinya guys ya. Kamu akan hidup setengah bermimpi dan juga setengah tidur ya, seperti itu ya. Jadi nggak usah terlalu bingung, ini tuh memang konsekuensi ya atas perbuatannya The Lady yang meminjam kekuatan dari si Phantom Gore Nightmare di episode sebelumnya. Episode minggu depan akan masih melanjutkan soal ini ya. Apakah akan terjawab sepenuhnya siapa yang mencuri kode Somnia Capsem? Plus ada kerjasama dari duo Final Form antara Zetsu X Dream dan juga Nox Midnight Shadow. Dan juga episode berikutnya mungkin akan menjawab siapa yang akan jadi final boss di cerita Zetsu ini. Mungkin sekali lagi ya. Dan juga trailer utama dari Summer Movie Zetsu, yaitu Farewell Mission, sudah ada guys. Kemungkinan besar akan Ana bahas, jadi ditunggu aja. Dan untuk sekarang kita komentarin dulu episode kali ini. Terima kasih banyak yang sudah menonton guys ya. Komentarnya sesuai konteks, teman-teman jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.